Mari kita bersama-sama, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan menyanyikan satu pujian, Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam jubir laut, Kau meminta dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih pengampunanmu, Tuhan. Pengampunan Kau beri, pulihkanku. Mari kita bersama-sama memulaikan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kami. Untuk terus kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Di saat-saat kami harus berjuang dan bergumul untuk hidup benar di hadapan-Mu, yang tentu bukan hal yang mudah yang harus kami kerjakan. Urapi hidup ini dengan Roh-Mu Tuhan, supaya kami selalu diingatkan akan hal-hal yang sungguh-sungguh, supaya hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah sabda-Mu yang kami akan terima pada sore hari ini Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kami sekalian untuk apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa kegelapan roh jahat setan yang mengganggu Engkau usirkan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah darah Yesus menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama kita memulaikan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dalam 1 Tawarikh pasal 15. Semangat kita juga harus penuh Roh Kudus. Sebabnya mari kita akan ambil dalam ayat 13 sampai 15. Tuhan ingin apa? Mengapa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Maka memang kita tidak bisa bebas dari tuntutan Allah, yaitu supaya kita mentaati firman Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita harus taat akan firman Tuhan? Sebab untuk mentaati firman Tuhan memang kita kadang-kadang terkendala oleh pengertian kita kepada firman. Itu sebab mari kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ayat yang ke-13 sampai 15. Yang pertama adalah kita diajar untuk taat dulu, baru kita mengerti. Kita harus taat, sebab tidak bisa tidak kita harus taat terhadap perintah Allah, yang meskipun kita tidak mengerti, kita harus bergumul untuk supaya
bisa mentaati kebenaran firman Tuhan. Sebabnya dikatakan ayat 13, 1 Tawari 15 ayat 13, sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, yang dimaksud adalah imam-imam. Pada waktu kamu tidak hadir, memang Daud tidak memerintahkan yang pertama. Waktu peti perjanjian itu dikembalikan pada yang pertama itu, Daud tidak memerintahkan imam-imam untuk berkumpul. Tetapi di sini dikatakan sebab oleh karena kamu pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyamar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak minta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar dan pengusung di atas bahu mereka seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang pertama, Daud itu tidak memerintahkan imam-imam untuk mengangkut peti perjanjian, tentu karena memang Daud tidak memerintahkannya. Jadi ayat ini sebenarnya Daud harus melakukan ini, tetapi ini pelajaran bagi kita. Mari kita sebagai umat Tuhan memang kita harus tetap taat apapun perintah Tuhan. Tapi yang pertama, Daud tidak melakukan itu sesuai perintah Tuhan. Kemudian sekarang tiba saatnya Daud sangat menginginkan tabut perjanjian itu kembali ke Israel. Sehingga ada ayat 13 sampai 15. Ini artinya mari kita belajar taat meskipun kita belum mengerti ataupun belum bisa mentaati, tetapi mari kita harus berusaha untuk taat sebelum kita mengerti. Kadang-kadang cara untuk mengetahui perintah Allah adalah dengan mengetahui firman Allah. Jadi Daud itu sebenarnya sudah tahu firman Allah, tetapi dia tidak lakukan. Kemudian dia rindu sekali untuk mengembalikan peti perjanjian itu. Akhirnya dalam 1 Tawari 15 ini Daud melakukan hal yang dikatakan di sini, dia belajar untuk mentaati firman. Jadi cara untuk mengetahui perintah Allah adalah dengan mengetahui firman Allah. Saya berikan contoh di sini. Kalau cara untuk mengetahui perintah Allah itu adalah mengetahui firman Allah. Contohnya seperti kalau anak kecil itu kadang-kadang kalau dia masih belum dewasa, dia tidak bisa mematuhi seluruh apa yang diinginkan oleh orang tua. Tetapi kalau nanti anak itu sudah dewasa, dia baru bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah. Jadi kita perlu untuk supaya kita taat meskipun kadang-kadang kita belum mengerti. Maka ini gambarannya, contoh dalam Ibrani pasal 5, kita memang harus belajar untuk bagaimana supaya kita taat. Maka kita harus meningkatkan kedewasaan supaya kita menjadi orang yang dewasa. Sebab menjadi orang yang dewasa, apalagi secara rohani, itu akan memampukan kita melakukan hal-hal yang disebut perintah Allah. Coba kita baca di dalam Ibrani. Kita harus belajar taat apapun yang dikatakan firman Allah. Meskipun kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi kita mohon supaya kita juga diberikan kekuatan Roh Kudus untuk tetap taat. Dan untuk kita mudah taat firman itu juga dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 adalah kedewasaan. Selama hidup saya belum dewasa secara rohani, maka tentu kita kadang-kadang selalu bertanya, perintah Tuhan kok sulit dan sebagainya. Tapi itulah sesuatu yang terjadi dalam ayat ini. Waktu Daud itu mengembalikan peti perjanjian yang kedua kali, dia memang penuh kerinduan.
Dia menginginkan supaya tabut Allah itu bisa dikembalikan di Yerusalem. Sebabnya kita butuh suatu kedewasaan. Kadang-kadang Tuhan perintahkan sesuatu yang sungguh-sungguh banyak kendala. Seringkali kita tidak bisa taat pada firman Allah. Itu ada kendala-kendalanya. Terutama pengertian itu yang kadang saat kita tidak mengerti, maka kita tidak mau melakukan firman Allah. Kita terkendala oleh karena kita tidak mengerti. Tetapi marilah untuk supaya kita bisa taat kepada Tuhan, yang memang prosesnya itu dalam Ibrani, yaitu yang pertama coba kita baca Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11. Dikatakan Ibrani pasal 5 ayat yang ke-11, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ini kendala. Mengapa seringkali seseorang itu sudah diperintahkan oleh firman Allah, tetapi Daud lalai melakukannya pada tahap pertama. Sehingga terjadi badai. Allah marah kepada Daud. Bahkan di dalam 2 Samuel, di sana dikatakan Daud marah kepada Tuhan. Mengapa kok terjadi Usa itu disambar kemudian mati? Karena memang Daud itu punya kesalahan. Mungkin dia dalam Ibrani pasal 5 ini dia lamban untuk mendengarkan, sehingga dia tidak lakukan itu. Sebab proses untuk memudahkan kita mentaati firman Allah, maka kita harus ayat 12, sekalipun kamu ditinjau dari waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi ini kendala yang kedua, yaitu menyia-nyiakan waktu. Sebab kalau kita disediakan waktu dan kita menyia-nyiakan waktu, sehingga akhirnya sebenarnya kita sudah mengajar, malah sekarang masih belum bisa menjadi pengajar. Kemudian yang ketiga adalah sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Jadi selama anak kecil itu dibimbing oleh orang tua, dia kadang-kadang tidak bisa mengerti secara utuh perintah apa saja yang diinginkan oleh orang tuanya. Sebab dia masih kecil. Sebab kalau masih kecil, kebutuhannya pun di situ hanya memerlukan susu. Bahkan ayat 14 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi belum dewasa. Kalau saya dan saudara belum dewasa, seringkali kita akan bertindak seperti Daud waktu yang pertama mengembalikan peti perjanjian. Jadi peti perjanjian itu yang pertama, Daud tidak mengundang imam-imam untuk memikul peti perjanjian. Karena memang perlu kedewasaan untuk, sebab kalau kita lihat dalam Tawarikh 15 ayat 13 ini, di sini Daud itu karena rindu untuk mengembalikan peti perjanjian, maka kerinduan yang menggebu-gebu itu membuat Daud mentaati firman. Ini gambaran Daud saat ini sudah mulai dewasa. Saya boleh katakan demikian. Karena memang mau tidak mau kita ini harus taat akan firman Allah. Tetapi kan ada banyak kendalanya, saudaraku ya kasih. Kendalanya ini tadi, yaitu kita perlu dewasa. Seperti anak-anak itu kalau masih kecil, dia sulit untuk mentaati dengan baik. Sebab dia kendalanya adalah pengertian. Saya berikan contoh juga di dalam Kejadian pasal 22.
Sebab orang yang dewasa itu indranya terlatih. Indra itu apa? Sesuatu indra perasa atau pengertiannya itu dewasa. Akhirnya Daud itu bisa berhasil mengembalikan peti perjanjian yang kedua itu dengan kondisi rohani yang sudah dewasa, sehingga akhirnya Tuhan mengabulkannya sampai Daud itu rela. Dia mau dihina orang pun tidak apa-apa. Dihina istrinya, Daud itu merasa tidak apa-apa, lebih baik, lebih senang. Karena apa? Dia sudah ada kebanggaan bahwa aku bisa mengembalikan peti perjanjian karena aku merasa hubunganku dengan Tuhan semakin mantap. Itu yang terjadi. Coba kita baca. Saya mau tunjukkan dalam Kejadian pasal 22. Di sini contoh seperti Abraham. Satu waktu Abraham itu mendapat firman. Isi firmannya adalah sesuatu yang saya yakin dia tidak mengerti. Dia itu tidak memahami perintah Tuhan. Anak baru dilahirkan, anak tunggal lagi, anak satu-satunya. Kemudian diperintahkan oleh Tuhan untuk dikorbankan. Ini kan sesuatu yang sulit untuk sebenarnya bagi Abraham menjalankan perintah ini. Tetapi keistimewaannya Abraham adalah dia jalankan dulu firman Allah. Persoalan pengertian nanti belakangan. Akhirnya Abraham itu bisa mengerti akan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jauh lebih baik kalau kita ini taat dulu, baru pengertiannya atau apa yang dia pahami itu baru kemudian terjadi. Coba kita baca Kejadian 22 ayat yang ke-1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal. Sebab ketika dia menerima firman, ambillah anak yang tunggal. Ini sesuatu yang kadang-kadang kita pikir juga Abraham bisa terkendala oleh pengertiannya. Ambillah anakmu yang tunggal. Tentu untuk apa? Tapi Abraham ini adalah orang yang luar biasa. Hubungannya dengan Tuhan, artinya firman yang sulit, tetapi dia tetap jalankan. Sebab dia tidak terkendala oleh ketidakmengertian. Dia memang di sini tidak mengerti apa maksud Tuhan, yaitu mengorbankan anak yang tunggal yang engkau kasih lagi, yakni Ishak lagi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saya percaya Abraham waktu itu di dalam hatinya ini bingung dengan perintah Tuhan. Masa perintah Tuhan seperti itu? Disuruh mengorbankan anaknya yang tunggal, anak yang dikasih, anak yang baru menyenangkan hatinya. Kok disuruh korbankan di sini? Tetapi kalau saya melihat firman Tuhan di sini, Abraham itu tidak terkendala oleh ketidakmengertiannya terhadap firman. Dia tetap menjalankannya. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangannya beserta Ishak anaknya. Lalu ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, dan berangkatlah ia ke tempat yang dikatakannya. Saya rasa Abraham dalam suasana yang di dalam pikirannya itu bingung. Ini perintah yang sesuatu yang bisa membuat orang menghindari perintah. Coba kalau perintah ini datang kepada kita masing-masing dalam bentuk demikian, saat kita belum mengerti maksud dari perintah itu, saya akan sulit untuk kita mengerjakannya. Tetapi Abraham ini sesuatu pribadi yang dapat
dapat kita contoh, Abraham adalah orang yang berani melakukan firman Allah meskipun terkendala dari pengertian. Meskipun Abraham itu tidak terlalu mengerti akan perintah Tuhan, tetapi dia jalankan. Ini sesuatu yang kalau kita lihat mengapa Daud itu bisa berhasil membawa peti perjanjian kembali ke Yerusalem. Dia ada sesuatu yang di dalam hatinya itu, saya yakin juga seperti Abraham ini. Dia merasa tidak mampu untuk melakukannya karena terkendala atau terganggu dengan pikiran manusia. Sepertinya mustahil untuk melakukan ini. Tetapi Abraham menjalankannya. Coba kita baca ayat 4 dikatakan, ketika pada hari ketika Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu. Jadi sini waktu Abraham mengambil kayu korban bakaran itu, saya yakin di dalam hatinya masih ada keraguan, ada apa yang bergejolak dalam hatinya ini karena kendala pengertian itulah. Seringkali kita tidak mengerti perintah Tuhan, kok begitu sulit. Tetapi kalau itu firman Allah, mari kita jalankan. Dan kemudian kita belajar di tengah-tengah kita melakukan perintah Tuhan. Di sini Abraham itu belajar mengerti di saat dia melakukan firman Allah. Seperti yang saya sudah gambarkan, seperti anak kecil, dia kadang-kadang tidak bisa taat kepada ayah dan ibu karena didasarkan belum dewasa. Apalagi orang yang belum dewasa rohaninya, sulit untuk memahami apa yang terjadi pada Abraham dalam Kejadian 22 ini. Tapi inilah proses Abraham itu belajar mengerti melalui taat lebih dulu firman Allah. Kalau Daud itu tidak mentaati pada perjalanan mengembalikan peti perjanjian yang pertama, ini suatu pelajaran. Yang kedua, mengapa dia berhasil? Ya tentu di situ ada suatu pengertian di mana dia sudah mulai mengerti lebih sungguh-sungguh kepada firman Allah. Tapi kalau kita tidak mendalami firman Allah dengan sungguh-sungguh, saya rasa kita seringkali tergendala akan apa yang harus kita lakukan dalam firman Allah. Di sini Abraham itu kemudian ayat 7, lalu Abraham di sini mengalami hal yang bisa menimbulkan kebingungan bagi Abraham. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ini suatu pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab oleh Abraham. Tetapi Abraham mulai mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan saat dia melakukan firman yang sulit ini. Ayat 8 dikatakan, Saud Abraham, Allah yang akan menjadi Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Jadi di sini Abraham mulai belajar tentang mengerti apa yang dikatakan iman. Dia menasihati anaknya Ishak, Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama sampai mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan misbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu.
Disinilah Abraham itu mengapa begitu berani. Ini namanya, mari kita belajar, kita mohon Roh Kudus. Kita harus dipenuhi Roh Kudus karena apa? Supaya kita bisa melakukan firman Allah yang kadangkala kita terganggu dengan pengertian kita. Biasanya orang mau taat kalau sudah mengerti dulu baru taat. Tapi ini ada Abraham, dia taat meskipun belum mengerti secara penuh. Tetapi dia diproses akhirnya. Waktu Ishak bertanya, di sini sudah ada semuanya, mana dombanya? Abraham belajar yang namanya beriman kepada Tuhan. Dan kemudian ayat 9 seterusnya, ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ini sesuatu yang kalau saudara bisa mengalami seperti ini, saudara juga akan seperti Daud yang hatinya itu sangat membara kepada Tuhan, sehingga akhirnya dia mengabaikan, nanti kalau ada orang yang menghina saya akan mampu untuk kuat di dalam Tuhan. Kalau nanti saya berbuat hal-hal yang seperti yang saya lakukan, Daud mengalami sukacita yang luar biasa, sehingga hinaan istrinya tidak menjadi suatu masalah. Ini pergumulan mengapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Akhirnya di sini jelas kita lihat ayat 12, ia berfirman, Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu. Jadi ayat 12 di sini pengertian Abraham mulai bertumbuh, bahkan sangat luar biasa. Dikagumi oleh Tuhan bahwa Abraham ini luar biasa, berani taat meskipun tidak mengerti secara penuh, tetapi akhirnya wujudnya Abraham itu sangat dipuji oleh Tuhan, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadamu. Jadi Abraham punya kualitas rasa takut kepada Tuhan. Di mana ketakutan Abraham itu? Rasa takut kepada Tuhan itu sangat. Itu tadi. Saat dia diperintah, sembelih anakmu yang tunggal yang kau kasih. Ini kan sulit untuk dilaksanakan, karena ada kendala tidak mengerti. Tetapi setelah Abraham mengerti, saya yakin demikian. Mengapa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Sebab ada firman Allah. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu isinya perintah Allah, firman Allah. Tentu semua harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa kalau kita tidak bertumbuh dewasa? Bagaimana bisa kalau kita tidak punya iman seperti Abraham? Abraham itu bisa menyembelih anaknya karena kasihnya kepada Tuhan. Seringkali hidup ini kesulitan untuk taat akan firman Allah, sebab penghalangnya itu pikiran kita, pengertian kita, ketidakdewasaan kita. Inilah yang dikatakan mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus. Sebab memang ada tugas, kita tidak bebas dari ketaatan, apalagi menjadi umat Tuhan. Menjadi umat Tuhan tidak ada kebebasan untuk tidak taat. Semua harus ditaati, tetapi membutuhkan firman Allah. Dan kita perlu dewasa lebih dulu, dan perlu seperti Abraham. Abraham itu artinya Abraham adalah pribadi yang berani melakukan firman Allah meskipun dia belum mengerti. Ini kelebihan, saudara. Kalau satu waktu Tuhan perintah saudara dan saudara belum mengerti, minta Roh Kudus supaya saudara berani melakukannya. Sebab kalau saudara berani melakukannya, Daud itu berhasil membawa peti perjanjian yang kedua. Karena apa? Dia dikatakan, Daud mengatakan,
Kalau aku dahulu tidak memanggil imam-imam, sekarang aku memanggil imam-imam. Berarti Daud itu ada suatu pertumbuhan kesungguhan kepada Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan. Sehingga akhirnya nanti kita lihat kisah berikutnya. Mari kita baca kembali kepada 1 Tawarikh. 1 Tawarikh pasal yang ke-15. Mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama, kita harus berani mentaati firman Allah meskipun kita belum mengerti dengan baik. Contohnya adalah Abraham. Dan yang kedua adalah, mari kita baca ayat 16. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi. Dikatakan nanti saudara bisa baca dari ayat 16 sampai 15. Dikatakan Daud memerintahkan para kepala orang Lewi supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap, untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira, dan seterusnya sampai ayat 25. Di sini artinya, mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Ialah kita memulaikan tugas apapun kalau kita memulaikan tugas apapun kepada Tuhan, ketaatan, kesungguhan kita, marilah kita memulai tugas kita apapun dengan memuji Allah. Sebab kalau kita mau melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan, kalau kita memulainya dengan memuji Tuhan, maka akan punya peluang kita bisa gairah mentaati perintah Tuhan. Kalau kita mau melakukan tugas apapun, sesulit apapun, coba mari kita mohon Roh Kudus memenuhi hati kita, supaya kita penuh pujian kepada Tuhan. Kalau saudara mau melayani Tuhan, kadang-kadang terkendala dengan hal-hal yang memberatkan kita. Coba kalau kita isi hati kita dengan memuji Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan, maka itu akan mendorong semangat kita, akan membantu kegairahan kita untuk melayani Tuhan. Kita gairah taat kepada firman Allah karena dari dalam hati, bersumber dalam hati, yaitu puji-pujian kepada Allah. Kalau saudara mau melayani Tuhan dengan hati yang tidak memuji Tuhan, berat rasanya kita melakukan pelayanan. Ini sesuatu yang penting. Sebab pujian itu dasarnya adalah unsurnya adalah ucapan syukur. Kalau saudara menyanyi, diam-diam saudara menyanyi memuji Tuhan, itu saya yakin di dalam hati ada ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi kalau saudara mau melakukan tugas apapun yang Tuhan perintahkan, mari kita mulai dengan memuji Tuhan. Kalau saya melayani Tuhan, saya mulai dengan marah-marah, saya gagal. Sudah pasti. Saya tidak berharap pelayanan saya bisa berhasil. Sebab Alkitab mengatakan, pelayanan yang menyenangkan dan menggairahkan adalah kalau dimulai. Daud itu dalam ayat 16 memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepupuak dan seterusnya, yakni menyanyi, yakni para penyanyi dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, ceracap, untuk memperdengarkan dengan suara lagu-lagu gembira. Mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Supaya kitanya ada puji-pujian kepada Allah. Apa gunanya puji-pujian kepada Allah?
membuktikan hati kita ini bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara tidak ada puji-pujian, tidak ada bersyukur kepada Tuhan, apa yang bisa kita tuai, saudara yang kasih? Kalau hari ini saya melayani mulai dari marah, kecewa, waduh, sudah tidak ada pujian kepada Tuhan. Kalaupun saya paksakan saya melayani, ya sudahlah saya jalankan, tapi hasilnya kosong, sudah kasih. Tetapi ayat ini sungguh menolong saya dan saudara. Sebab pujian itu unsurnya dalam 1 Tawarikh 16. Saya mau tunjukkan mengapa harus kita menyanyi. Kalau tadi yang pertama, mengapa kita harus taat meskipun kita belum mengerti. Seperti Abraham. Tapi dia jalankan. Akhirnya di tengah perjalanan Tuhan memberikan suatu pertumbuhan iman, kesungguhan, rasa takut, hormat kepada Tuhan. Akhirnya dia korbankan Ishak dengan yakin. Kalau yang kedua ini 1 Tawarikh pasal 16, coba kita baca ayat 7. Unsur pujian itu adalah unsur ucapan syukur. Kalau saudara ada ucapan syukur, maka setiap pemberian dari Allah itu sangat berarti bagi kita. Tapi kalau kita tidak ada ucapan syukur, berkat sebanyak apapun, kalau tidak pernah kita bersyukur, kita merasa, karena kita merasa anggap itu biasa. Padahal kan tidak, saudaraku yang kasih. Kalau Tuhan memberikan pemeliharaan kita setiap hari dengan ajaib, kita harus bersyukur karena ini luar biasa. Apalagi di musim-musim kesulitan ini, kita dapat berkat. Tapi kadang-kadang kita anggap biasa, itu biasa saja. Dan akhirnya tidak ada puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Daud itu berhasil membawa kalau yang pertama tidak ada pujian, yang kedua ada pujian. Sebab dia hadirkan imam-imam. Coba saya mau menunjukkan 1 Tawarikh pasal 16 ayat 7. Nyanyian puji-pujian Daud. Sebab unsur-unsur ucapan syukur itu ada 4. Yaitu pujian untuk mengingat apa yang dilakukan Allah bagi kita. Ini sumber pujian. Ingat apa yang dilakukan Allah bagi kita. Bahkan yang kedua, menceritakan pada orang tentang kebaikan Tuhan. Mengapa ada orang itu senang menceritakan kebaikan Tuhan? Sebab dia merasa luar biasanya Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah menceritakan Tuhan, membuktikan kita tidak pernah kagum kepada Tuhan. Kalau saya dan saudara tidak pernah kagum kepada Tuhan, saudara malas untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Tapi kalau kita ini memuji Tuhan karena kita sudah kagum. Mengapa Daud itu dia rela dihina oleh istrinya dan itu tidak masalah bagi dia karena dia sudah punya hati yang luar biasa kepada Tuhan. Jadi nanti saudara bisa baca ayat 8 juga. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, 1 Samuel 16. Perkenalkan perbuatannya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, panggillah namanya. Di situ perkenalkanlah perbuatannya dia di antara bangsa-bangsa. Bagaimana bisa menceritakan kebaikan Tuhan kalau dalam hati kita tidak ada pujian, kagum kepada Tuhan. Bahkan dikatakan ayat 9, bernyanyilah baginya, bermasyhurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi kita minta Roh Kudus urapi kita supaya hari-hari kita ada pujian-pujian. Jangan ada yang lain.
Sebab pelayanan kita nanti tidak akan seperti pelayanan Daud yang kedua. Kita diberkati oleh Tuhan sebab ada unsur puji. Unsur ucapan syukur itu dikarenakan yang pertama ingat yang dilakukan Allah bagi kita. Yang kedua menceritakan pada orang. Dan yang ketiga menunjukkan kemuliaan Allah pada orang. Yang keempat memberi persembahan berupa diri kita, waktu, harta, jika kita sungguh-sungguh bersyukur. Kalau saudara ada rasa syukur, orang itu akan memberikan persembahan berupa diri. Kadang-kadang kita merasa berat melayani Tuhan. Rasa-rasa melayani Tuhan. Karena apa? Di dalam hidup kita tidak ada suatu pujian. Karena apa? Kita tidak kagum kepada Tuhan. Bagaimana kita memuji Dia kalau kita tidak kagum? Tetapi kalau saudara dan saya kagum kepada pribadi Tuhan, ini semua ada dari nomor 1, 2, dan 3, dan 4. Ini pasti ada. Itu sebabnya mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus, yaitu supaya kita dipenuhi dengan kuasa. Kekaguman kita kepada Tuhan membawa kita harus mengerti rencana Tuhan. Mari saya akan akhiri poin yang ketiga. Sudah bisa baca nanti dalam 2 Samuel. Coba saya bacakan 2 Samuel, saudara yang kasih. Waktu Daud membawa peti perjanjian yang kedua ini luar biasa. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 12. Diberitahukan kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisiru. Ayat 13, apabila pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka Daud mengorbankan seekor lembu dan seekor anak gemukan. Jadi pada waktu peti perjanjian yang kedua ini dikembalikan ke Yerusalem, Daud itu ayat 13, cara mengangkat peti perjanjian, setiap langkah Daud mengorbankan anak lembu. Ayat 20, Daud dikatakan memberi salam. Ketika Daud pulang untuk memberi salam, jadi Daud itu karena sukacitanya kepada Tuhan, waktu mengangkat peti perjanjian dalam 2 Samuel, yaitu ketika imam-imam mengangkat tabut Tuhan, dia korbankan setiap beberapa langkah, dia korbankan seekor lembu gemukan. Dan kemudian ayat 20, ketika Daud pulang untuk memberi salam, jadi Daud itu penuh sukacita, sehingga waktu datang ke istana dia penuh sukacita. Dan dia mengatakan ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, jadi memberi salam berarti ada harapan untuk kalau bisa semua orang turut mempunyai hati yang sama seperti Daud. Daud memberikan salam, itu artinya dalam kehidupan Daud ada satu kerinduan untuk yang menyambut, dan orang-orang yang di situ juga menyambut peti perjanjian. Tetapi persoalannya di sini, ketika Daud memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya hari ini di mata budak-budak perempuan hambanya. Jadi Daud itu sudah gembira sekali dengan hatinya yang memuji Tuhan. Dia memberi salam, tetapi disambut oleh Mikal ini sambutan yang sangat menyakitkan hati bagi Daud. Tetapi namanya menyakitkan hati itu tidak masalah bagi Daud, sebab hatinya Daud
kepada Tuhan itu lebih sungguh-sungguh, lebih menyenangkan, bisa mengabaikan. Mengapa Mikal itu mencemooh Daud? Karena memang Mikal itu sudah punya kebiasaan dalam ibadahnya tuh mengabaikan peti perjanjian. Selama 20 tahun dia tidak pernah memperhatikan peti perjanjian. Sehingga kalau Daud senang, dia akhirnya tidak senang. Mengapa Mikal tidak seperti hatinya Daud yang penuh sukacita? Karena Mikal itu tidak ada cinta kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Itu sebabnya sore hari ini kita melihat ayat-ayatnya. Tetapi ayat 21, tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas orang Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan ayat 22, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari mati. Kehidupan yang tidak bisa menyembah kepada Tuhan akan tidak ada buah-buah yang dipetik, tidak ada hasil. Itu sebabnya mari jangan sampai kita punya hati seperti Mikal. Justru orang sungguh-sungguh malah tidak menjadi hal yang menyenangkan. Daud itu penuh sukacita sampai dia rela, dia bersedia terlihat bodoh di mata orang demi ucapan syukur Daud. Jadi Daud itu bersedia terlihat bodoh di mata orang demi ucapan syukur Daud. Jadi Daud itu bersedia terlihat bodoh di mata orang. Yang penting aku punya kasih kepada Tuhan menggebu-gebu. Kalau saudara punya hati seperti Daud ini, persoalan seberat apapun tidak bisa menenggelamkan cinta saudara kepada Tuhan. Karena apa? Inilah semangat. Bahkan Mikal begitu jijik melihat tindakan Daud. Karena apa? Karena memang Mikal itu terbiasa tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sehingga reaksinya berbeda dengan Daud. Saudaraku yang kasih, pada malam hari ini, inilah yang saya sampaikan. Saya tidak bisa panjang-panjang lagi. Sampaikan firman Tuhan pada sore hari. Inilah firman yang perlu kita ingat. Mengapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Ini yang kedua. Yang kedua, Daud bersedia terlihat bodoh. Daud bersedia terlihat bodoh di mata orang demi ucapan syukur. Dan yang terakhir, mari kita baca jadi ayat 16 sampai 25 dan kemudian yang terakhir ayat 29. Mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Karena ayat 29 di sini Daud itu rela. Daud bersedia terlihat bodoh di mata orang demi ucapan syukur. Ini ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat
menari-nari, sebab ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Daud itu bersedia terlihat bodoh di mata orang banyak, tetapi cara yang dikehendaki oleh Tuhan itu justru akan menjadi suatu kebanggaan. Kalau saudara punya hati seperti Daud ini, saudara akan menjadi pemenang-pemenang dalam menghadapi masalah kehidupan kita. Sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian pada malam hari ini. Mari kita menyanyikan satu pujian dan kita akhiri ibadah kita. Terima kasih, oh Tuhanku, buat keselamatan jiwaku. Terima kasih buat cintamu, rahmat heran kaya bagiku. Terima kasih Tuhan buat semua yang kami terima dari Engkau. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami tetap berusaha untuk taat pada firman-Mu. Meskipun kami seringkali terkendala dari ketidakmengertian kami, ketidakdewasaan kami. Kami mencoba supaya kami seperti Abraham. Akhirnya Abraham mendapat kemuliaan dari Tuhan. Tuhan sangat mengagumi tindakan Abraham yang begitu indah. Terima kasih Bapa, inilah ibadah kami pada malam hari. Kiranya Tuhan menolong kami dalam situasi apapun. Kekuatan Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.